Selamat pagi, selamat siang pada rekan-rekan nakes di Puskesmas dan layanan primer lainnya di seluruh Indonesia. Topik selanjutnya adalah strategi pencegahan dan pengendalian infeksi di FKTP. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 ini telah menginfeksi sampai saat ini lebih dari 3 jutaan dan menyebabkan lebih dari 200.000 kematian. Dan termasuk di dalamnya adalah petugas kesehatan. Itu mengapa topik ini menjadi sangat penting saat ini untuk memastikan bagaimana rekan-rekan semua dapat bekerja dengan aman, terhindar dari tertular virus yang belum ada vaksinnya sampai saat ini. PPI adalah pendekatan ilmiah yang disertai solusi praktis untuk mencegah terjadinya infeksi pada pasien dan tenaga kesehatan. Didasarkan pada prinsip-prinsip penyakit menular, epidemiologi, ilmu sosial, dan prinsip penguatan sistem kesehatan. Dan ini berakar pada kualitas pelayanan keselamatan dan kesehatan pasien itu sendiri. PPI tidak harus dijalankan saat pandemi seperti ini saja, tetapi harus sudah menjadi tindakan harian yang terus-menerus yang dilakukan oleh manajemen Vaskes, tim atau komite PPI, dan seluruh staf. PPI seharusnya menjadi bagian dari kegiatan rutin. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, WHO merekomendasikan strategi PPI untuk mencegah dan membatasi penyebaran COVID-19. Yang pertama adalah menjalankan langkah-langkah kewaspadaan standar untuk semua pasien. Selanjutnya, memastikan dilakukannya triase, identifikasi awal, dan pengendalian sumber. Kemudian, menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas kasus-kasus suspek infeksi COVID-19. Selanjutnya, menerapkan pengendalian administratif. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menggunakan pengendalian dan rekayasa lingkungan. Jadi kelima strategi ini ditunjukkan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas kesehatan, dan kita akan mendalami masing-masing rekomendasi strategi ke depan nanti. Rekomendasi pertama yaitu menjalankan langkah-langkah kewaspadaan standar untuk semua pasien. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa langkah kewaspadaan standar dilakukan untuk semua pasien. Jadi bukan hanya untuk kasus-kasus COVID-19. Ada 8 elemen kewaspadaan standar dan kesemuanya sama pentingnya. Sering terdengar bahwa terinfeksinya nakes di fasilitas kesehatan sering dikaitkan dengan ketersediaan APD saja. Namun, Bapak Ibu, APD adalah salah satu elemen dari 8 kewaspadaan standar yang lain. Sekali lagi, penting saya tekankan bahwa ke-8 elemen sama pentingnya untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya penularan penyakit. Elemen pertama adalah kebersihan tangan. Kedua, kebersihan pernafasan atau sering disebut respiratory hygiene atau etika batuk dan bersin. Ketiga, APD, alat pelindungan diri sesuai risiko. Keempat, praktik injeksi yang aman, manajemen benda tajam dan pencegahan luka. Kelima, penanganan, pembersihan, dan disinfeksi perawatan pasien dengan aman. Yang keenam, pembersihan lingkungan. Yang ketujuh, penanganan dan pencucian linen yang sudah dipakai secara aman. Dan yang terakhir adalah pengelolaan limbah. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam elemen kewaspadaan standar yang pertama, yakni kebersihan tangan atau hand hygiene. Pertanyaannya, mengapa penting? Sebab tangan adalah alat utama untuk bekerja bagi tenaga kesehatan dan bagi kebanyakan orang pastinya. Bagi tenaga kesehatan, tangan dipergunakan mulai dari memeriksa pasien, palpasi, perkusi, auskultasi, sampai dengan berjabat tangan dengan pasien. Tentunya dalam kondisi pandemi seperti ini tidak dilakukan.
kemudian untuk memegang obat, stetoskop, sampai dengan memegang handle pintu, pegang HP, dan lain-lain. Sehingga tangan menjadi media penyebaran kuman yang efektif dan mencuci tangan dan menjadi kunci mata rantai dalam rantai penularan kalau tidak sering dibersihkan. Kapan kita perlu untuk mencuci tangan kita? Bapak Ibu, WHO menganjurkan pada saat 5 momen di bawah ini. Yang pertama, saat sebelum menyentuh pasien, kemudian sebelum melakukan prosedur asepsis, kemudian setelah terpapar cairan tubuh pasien, baik itu urin, air liur, muntah, dan lain-lain, kemudian setelah menyentuh pasien dalam prosedur pemeriksaan, dan terakhir setelah menyentuh benda di sekitar pasien, yakni seperti rel tempat tidur, meja kecil di samping pasien, urin bag, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Berikut adalah poster cara mencuci tangan yang pastinya sudah banyak tersedia di puskesmas, di klinik, atau di fasilitas kesehatan lainnya, dan termasuk juga di media-media sosial. Bapak Ibu, cara mencuci tangan yang benar, saya pikir sebagian besar dari kita di masa pandemi ini sudah banyak melakukannya. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, bahwa sebenarnya mencuci tangan yang benar harus dilakukan tiap-tiap hari, bukan hanya pada saat pandemi atau wabah seperti ini. Mencuci tangan harus menjadi bagian budaya hidup kita. Jadi ada dua teknik untuk mencuci tangan. Yang pertama adalah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua adalah dengan menggunakan cairan pembersih berbahan dasar alkohol atau hand sanitizer yang kita kenal saat sekarang ini. Kapan kita pakai sabun dan kapan kita gunakan hand sanitizer? Produk pembersih tangan berbahan dasar alkohol atau hand sanitizer diutamakan jika tangan terlihat kotor. Jadi kalau tangan terlihat kotor, kita kemudian menggosok tangan seperti yang ada di gambar selama 20 sampai 30 detik. Sedangkan saat tangan terlihat kotor, cuci dengan menggunakan sabun dan air mengalir seperti yang ada di gambar, lamanya selama 40 sampai 60 detik. Waktu ini untuk memastikan bahwa seluruh permukaan tangan bisa dijangkau dan dibersihkan dari mikroorganisme yang menempel. Elemen yang kedua adalah kebersihan pernafasan atau respiratory hygiene, atau sering juga disebut sebagai etika batuk. Pertanyaannya, mengapa penting? Karena respiratory hygiene yang baik akan efektif mengurangi penyebaran mikroorganisme atau kuman penyebab infeksi saluran nafas. Sebab pada infeksi saluran nafas, kebanyakan kuman dikeluarkan pada saat batuk, pilek, dan bersin. Bagaimana etiket batuk yang benar? Pertama, saat kita batuk atau bersin, jauhkan wajah dari orang lain, bisa dengan menjaga jarak atau memalingkan wajah ke arah lain. Yang kedua, tutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera buang tisu ke tempat sampah yang punya penutup. Ini menjadi penting karena seringkali tisu yang dipakai setelah bersin kemudian berada di tempat sampah, dan kemudian tempat sampahnya itu bisa dengan mudah tertiup angin dan jatuh ke tempat-tempat sehingga orang bisa tertular lewatnya. Kemudian arahkan batuk bersin ke lengan jika tidak ada tisu. Dan terakhir, ini yang paling penting, bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau produk berbahan alkohol. Semua poin memang sama pentingnya, namun poin yang terakhir ini seringkali dilupakan, sehingga perlu saya garis bawahi. Bahwa setelah melakukan semua poin di atas, harus selalu kembali dilakukan cuci tangan dengan bersih, seperti metode yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana mempromosikan dan mendorong kebersihan pernafasan di dalam area fasilitas kesehatan kita. Pertama, tentunya dengan menginstruksikan pasien untuk membiasakan cuci tangan pada pasien yang punya gejala pernafasan. Namun tentu saja perlu disediakan fasilitas untuk ini seperti wastafel dengan sabun dan air mengalir atau mungkin hand sanitizer di beberapa tempat di dalam vaskes. Yang kedua, beri masker kepada pasien
yang punya gejala pernafasan, ini untuk mencegah pasien tersebut menularkan kuman penyakitnya kepada pengunjung lain di vaskes. Selanjutnya, pasien dengan demam dan batuk atau bersin harus dijauhkan setidaknya 1 meter dari pasien lain. Ini untuk menghindari jangkauan droplet dari pasien yang sakit tersebut. Nanti kita akan bahas hal ini dengan lebih mendalam. Kemudian pasang alat-alat bantu visual yang mengingatkan pasien dan pengunjung untuk melakukan etiket batuk dengan benar. Dengan memasang poster, dengan memasang banner, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kalau memang ada sumber daya, bisa dipertimbangkan untuk penyediaan masker atau tisu untuk pasien di semua area dalam vaskes kita. Elemen yang ketiga adalah alat pelindung diri atau disingkat dengan APD. Ada berbagai jenis APD mulai dari pelindung wajah, Google, kacamata, masker, gaun, sarung tangan, apron, sepatu boot, dan lain-lain. Prinsip-prinsip penggunaan APD adalah sebagai berikut. Pertama, kembali cuci tangan Anda sebelum dan setelah menggunakan APD. Ini sangat penting karena terkadang bukan APD-nya yang tak melindungi kita, tapi saat kita memakai dan melepaskannya, yang menyebabkan kita akhirnya tertular. Kemudian APD harus tersedia di mana dan di saat diperlukan di daerah yang dibutuhkan, dengan ukuran yang tepat dan sesuai risiko, atau sesuai langkah pencegahan berdasarkan transmisi. Kemudian, selalu kenakan APD sebelum memeriksa pasien, bukan saat kita sedang memeriksa. Selanjutnya, selalu lepas segera setelah tugas kita selesai atau ketika meninggalkan area perawatan pasien. Kemudian jangan pernah menggunakan kembali APD yang disposable. Jadi ada APD yang memang disposable, ada yang reusable. Jadi untuk APD disposable digunakan untuk sekali pakai dan penggunaan ulang akan membuat kita punya potensi untuk terinfeksi. Kemudian kalau memang APD tersebut memang jenis yang bisa digunakan ulang atau reusable, bersihkan dan desinfeksi APD setelah digunakan jika akan digunakan lagi. Ini adalah contoh-contoh APD mulai dari atas sampai ke bawah seperti yang tadi sudah disebutkan. Prinsip lainnya adalah ganti APD segera setelah APD terkontaminasi atau cacat atau sobek dan lain-lain. Bab ini tentu saja akan menjadi jalan masuk bagi penularan kuman ke kita. Kemudian APD tidak boleh dipaskan atau disentuh ketika sedang merawat pasien. Kembali ini perlu diberi penekanan khusus karena seringkali kita saat sudah menggunakan masker, contohnya sering menyentuh dengan alasan tertentu seperti gatal, APD kurang pas letaknya, dan lain-lain. Khususnya jangan sentuh wajah ketika masih memakai masker. Jika kita khawatir bahwa kita tadi menyentuh APD kita, segera tinggalkan area perawatan pasien dan lepas APD, ganti sesuai prosedur. Kemudian yang penting juga adalah selalu lepas dengan hati-hati APD untuk menghindari kontaminasi atau self-contamination. Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tentunya dimanapun itu, baik di dalam maupun di luar negeri, ketersediaan APD selalu menjadi isu. Mengapa? Ini terjadi karena lonjakan kebutuhan yang tiba-tiba, karena terus meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Sehingga APD perlu digunakan secara rasional, terlebih lagi saat ketersediaan APD terbatas. Jadi ada 3 hal yang menjadi poin penting untuk optimalisasi ketersediaan APD. Yang pertama adalah minimalisasi kebutuhan APD. Yang kedua, gunakan APD dengan tepat. Dan yang ketiga adalah melakukan koordinasi rantai pasokan APD. Selanjutnya adalah bagaimana cara meminimalisasi kebutuhan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah dengan melaksanakan
pelayanan medis jarak jauh atau telemedicine atau hotline jika memungkinkan untuk melakukan penilaian dini kasus-kasus suspek COVID-19 sehingga mengurangi keperluan pasien untuk mengunjungi vaskes untuk diperiksa. Yang kedua, gunakan pembatas fisik untuk mengurangi pajanan virus COVID-19 seperti jendela kaca atau jendela plastik. Pendekatan ini dapat diterapkan di area-area pelayanan kesehatan yang pertama dimasuki pasien seperti triase, screening, bagian pendaftaran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tunda prosedur dan perawatan inap elektif yang tidak mendesak. Jadi kurangi frekuensi kunjungan pasien kronis, laksanakan pelayanan medis jarak jauh dan konsultasi telepon jika memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompokkan pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa koinfeksi dengan mikroorganisme menular lainnya dalam ruangan yang sama untuk merampingkan alur kerja dan memfasilitasi penggunaan APD yang diperpanjang. Dan yang terakhir adalah tunjuk tenaga kesehatan atau tim kerja yang khusus merawat pasien COVID-19 sehingga nakes tersebut dapat menggunakan APD yang lebih lama. Selanjutnya adalah batasi jumlah tenaga kesehatan yang masuk ke ruangan pasien COVID-19 jika ada tenaga kesehatan yang tidak terlibat dalam memberikan perawatan langsung. Selanjutnya, pertimbangkan penggunaan APD tertentu hanya jika berada dalam kontak erat langsung dengan pasien atau saat menyentuh lingkungan. Misalnya, jika petugas masuk ke dalam ruangan hanya untuk menyampaikan pertanyaan atau melakukan pemeriksaan visual, masker dan pelindung wajah saja yang dikenakan, tanpa harus menggunakan sarung tangan, gaun, dan scrub. Yang selanjutnya adalah pengunjung disarankan untuk tidak diizinkan mengunjungi pasien terkonfirmasi atau pasien yang probable. Tetapi jika benar-benar perlu, bisa dibatasi jumlah pengunjung atau waktu kunjungan. Yang kedua, pastikan APD digunakan secara rasional dan tepat. Penggunaan APD yang berlebihan atau penyalahgunaan APD akan semakin berdampak pada kurangnya persediaan APD. Jadi, penggunaan APD harus sesuai jenis APD yang digunakan saat merawat pasien COVID-19. Dan ini akan berbeda-beda tergantung dari situasi, jenis tenaga kerja, dan kegiatannya. Seperti yang ada di dalam tabel di slide. Yang kedua, tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien langsung harus menggunakan APD sesuai dengan indikasi. Dan untuk khusus prosedur-prosedur yang menghasilkan aerosol dan perawatan-perawatan pendukung seperti intubasi trakea, ventilasi non-invasif, trakeotomi, resusitasi jantung paru, tenaga kesehatan harus mengenakan respirator. Yang ketiga adalah melakukan koordinasi mekanisme-mekanisme pengelolaan rantai pasokan atau supply chain dari APD. Kita harus memperkirakan penggunaan APD berdasarkan model kuantifikasi rasional guna memastikan rasionalisasi persediaan yang diminta. Kemudian lakukan pemantauan dan pengendalian permintaan APD dari negara-negara luar atau institusi-institusi yang bergerak di dalam tanggap darurat, apalagi kalau jumlahnya besar. Kemudian yang ketiga, melakukan pengelolaan permintaan yang terpusat supaya terhindar dari duplikasi persediaan dan untuk memastikan kepatuhan yang ketat pada aturan-aturan pengelolaan stok. Selanjutnya, melakukan pemantauan distribusi APD secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pemantauan dan pengendalian distribusi APD dari gudang fasilitas kesehatan. Bapak Ibu, kita
Sekarang masuk kepada elemen kewaspadaan standar selanjutnya, yaitu praktek injeksi aman, 7 langkah. Jadi untuk praktek injeksi aman di fasilitas kesehatan, ada 7 langkah yang perlu dipahami atau yang perlu diingat. Yang pertama adalah tempat kerja yang bersih, sekali lagi kebersihan tangan, kemudian jarum suntik yang steril, wadah steril untuk obat dan pelarut, kemudian melakukan pembersihan dan antisepsis kulit, pengumpulan benda tajam dengan cara yang tepat sesuai dengan SOP, dan pembuangan limbah yang sesuai dengan prosedur. Kita tidak akan masuk terlalu dalam untuk elemen kewaspadaan standar yang ini. Kita akan masuk kepada elemen kewaspadaan standar yang keenam, yaitu pembersihan lingkungan. Pembersihan adalah melepaskan secara fisik material asing dan material organik seperti darah, sekresi, ekskresi, dan mikroorganisme. Pembersihan melepaskan mikroorganisme secara fisik, tetapi bukan membunuhnya. Itu biasa dilakukan dengan air, deterjen biasa, dan dengan melakukan tindakan mekanis. Prinsip-prinsip dasar pembersihan dan desinfeksi berlaku untuk semua area perawatan pasien. Sehingga selalu pastikan alat perawatan pasien dibersihkan sebelum digunakan untuk pasien yang lain. Sebab kalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi transmisi atau penularan dari satu pasien ke pasien lain, atau yang sering disebut dengan infeksi nosokomial. Kemudian jika memungkinkan, khususkan alat pembersihan area berisiko tinggi seperti ruang isolasi, bersalin, ini khusus, jadi tidak dipergunakan di area-area yang lain. Yang ketiga adalah persediaan alat dan bahan pembersihan harus disimpan dan digunakan hanya di area ruang isolasi. Prinsip yang selanjutnya adalah selalu bergerak dari area yang paling bersih ke area yang paling kotor. Caranya adalah bersihkan dari area yang lebih tinggi ke area yang lebih rendah, dari luar ke dalam, dan area isolasi dibersihkan pada bagian akhir. Ini untuk meminimalisasi terjadinya kontaminasi dari area yang paling kontaminatif ke area yang kurang. Kemudian disarankan untuk menggunakan sapu lembab dan lap basah untuk meminimalisasi debu. Kemudian, gunakan sistem 3 ember atau 3 bucket system untuk melakukan pembersihan dan desinfeksi. Ember yang pertama adalah berisi air dan deterjen untuk melakukan pembersihan, sedangkan air yang kedua adalah untuk melakukan pembilasan dengan menggunakan air yang agak panas. Kemudian, ember yang ketiga berisi cairan desinfeksi, biasanya berisi larutan yang mengandung klorin untuk melakukan desinfeksi. Kemudian menggunakan air yang bersih, dan yang paling akhir adalah bahwa penyemprotan desinfektan tidak disarankan karena ketika dilakukan penyemprotan akan terbentuk aerosol, dan aerosol ini ketika kena mukosa, baik mukosa saluran nafas atau mata, akan berbahaya bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk orang yang melakukan pembersihan itu sendiri. Selanjutnya adalah penting diingat bahwa prosedur pembersihan lingkungan dan desinfeksi diikuti dan dikerjakan secara konsisten dan tepat. Jadi bukan hanya pada saat terjadi wabah, tetapi dilakukan tiap hari secara rutin. Prosedur pembersihan dengan air dan deterjen dan menggunakan desinfektan dengan konsentrasi yang biasa digunakan di fasilitas kesehatan, termasuk juga puskesmas, yaitu dengan menggunakan natrium hipoklorit atau cairan pemutih atau etanol 70%. Ini sudah efektif dan memadai untuk membunuh kuman, termasuk juga kuman COVID-19. Selanjutnya,
Alat dan perlengkapan medis, termasuk alat makan dan limbah medis, harus dikelola sesuai dengan prosedur. Jadi hal-hal ini juga penting untuk dikerjakan di Vaskes untuk menghindari penularan dari satu pasien ke pasien lain, dari satu pasien ke petugas kesehatan, atau dari pasien ke pengunjung. Selanjutnya adalah elemen kewaspadaan standar pengelolaan limbah. Jadi saya singkat saja mungkin di sini. Yang pertama yang perlu diingat adalah bahwa semua limbah harus diminimalisasi, kemudian dipisahkan apakah itu limbah infeksius, non-infeksius, atau limbah tajam. Kemudian harus dikoleksi untuk kemudian dipindahkan, dimasukkan ke dalam tempat pembuangan akhir, dan setelah itu dilakukan penanganan baik dibakar dan sisanya atau ampasnya kemudian dibuang ke tempat pembuangan yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan. Kemudian Bapak Ibu kita masuk kepada rekomendasi yang kedua, yaitu menjalankan triase, identifikasi awal, dan pengendalian sumber. Yang pertama adalah melakukan triase. Jadi tujuan triase klinis adalah untuk mengidentifikasi secara dini pasien yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut. Ini untuk mencegah transmisi patogen ke tenaga kesehatan dan ke pasien lainnya termasuk juga pengunjung. Jadi untuk triase ini nanti akan secara khusus dibahas oleh pemateri yang lain. Selanjutnya, rekomendasi PPI yang ketiga adalah menjalankan langkah pencegahan tambahan untuk kasus COVID-19. Ada 3 kewaspadaan tambahan. Pertama adalah kewaspadaan kontak, nanti akan lebih detail dipaparkan. Kemudian kewaspadaan droplet. Dan yang ketiga adalah kewaspadaan transmisi udara atau airborne. Kapan kewaspadaan tambahan ini dibutuhkan? Bapak Ibu, kewaspadaan tambahan ini dibutuhkan jika pasien menunjukkan gejala dan suspek atau yang terkonfirmasi terinfeksi dengan patogen yang sangat menular. COVID-19 adalah termasuk di dalamnya. Yang kedua, jika patogen dipandang penting dari sudut pandang epidemiologi. Yang ketiga, jika intervensi medis akan meningkatkan risiko transmisi agen infeksi. Dan yang keempat adalah jika situasi klinis mencegah penerapan langkah-langkah kewaspadaan standar secara sistematis. Berikut adalah langkah kewaspadaan tambahan didasarkan dengan cara transmisi. Ada 2 cara, yaitu yang pertama cara langsung dan cara tidak langsung di slide yang selanjutnya. Cara langsung ada 2 bagian, yang pertama kontak langsung dan juga penyebaran droplet. Kita lihat sekarang kontak langsung. Ini terjadi melalui sentuhan, jadi seorang dapat mentransmisikan mikroorganisme kepada orang lain melalui sentuhan kulit atau lewat permukaan. Jadi kontak langsung ini terjadi kebanyakan lewat sentuhan. Seorang yang batuk atau bersin akan mengeluarkan percikan saluran nafasnya bisa saja ke meja di depannya atau kursi atau keyboard di laptopnya. Kemudian kalau misalnya ada orang lain yang datang ke daerah sekitar orang tersebut, dia menyentuh meja yang sudah ada percikan saluran nafas pasien tersebut, dan kemudian tangannya menyentuh wajah, mata, hidung, ataupun mulut, maka orang tersebut berpotensi untuk tertular penyakit yang diderita oleh pasien yang pertama. Jadi itu adalah kontak langsung. Yang kedua adalah penyebaran lewat droplet. Penyebaran lewat droplet adalah penyemburan percikan, yaitu aerosol besar dalam jarak dekat yang dihasilkan oleh bersin, batuk, atau kadang bahkan saat berbicara. Jadi ini jelas ketika seorang batuk atau bersin, maka akan keluar aerosol besar yang
dalam jarak 1 meter ketika ada orang yang dekat dengan pasien tersebut, dia potensi untuk terhirup dan masuk lewat saluran nafasnya sehingga orang tersebut kemudian menjadi tertular. Yang kedua adalah cara transmisi yang tidak langsung. Jadi kontak tidak langsung adalah transmisi atau perpindahan agen infeksi dari reservoir ke pejamu. Jadi salah satu contohnya adalah transmisi udara atau airborne terjadi ketika agen infeksi terbawa debu atau percik renik droplet nuklei yang melayang di udara. Dan kalau misalnya terhirup oleh orang lain, maka orang lain tersebut punya potensi untuk tertular. Yang kedua adalah vehicle atau dapat secara tidak langsung mentransmisikan agen infeksi kepada orang lainnya. Bapak Ibu, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam kewaspadaan kontak. Yang pertama, untuk pasien di vaskes selalu disiapkan kamar tersendiri. Jadi pasien berada tetap di dalam kamar, tidak berjalan keluar ke sana kemari. Yang ketiga, lakukan kebersihan tangan sesuai dengan 5 momennya WHO, terutama sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan sesudah melepas HPD. Ini yang sering terlupakan. Yang selanjutnya, jangan menyentuh mata, hidung, mulut, walaupun kita pakai sarung tangan, sebab itu tetap akan menularkan atau mentransmisikan kuman ke dalam tubuh kita. Kemudian menggunakan APD yang sesuai dengan risiko, kemudian melakukan pembersihan peralatan, disinfeksi dan sterilisasi sesuai dengan SOP, kemudian melakukan pembersihan lingkungan termasuk di dalamnya seperti gagang pintu, tombol lampu, ponsel, keyboard, dan lain-lain. Kemudian bagaimana langkah-langkah kewaspadaan droplet? Yang pertama, pasien yang menunjukkan gejala saluran pernafasan harus disiapkan kamar tersendiri. Jika ruangan tersendiri tidak tersedia, pasien harus dipisahkan dengan pasien lain setidaknya dalam jarak 1 meter. Kemudian tenaga kesehatan harus menggunakan APD sesuai dengan risiko, yakni menggunakan masker medis, menggunakan pelindung mata, baik kacamata ataupun face shield, kemudian menggunakan gaun atau jubah. Kemudian pasien harus tetap tinggal di dalam kamar, gerakannya harus dibatasi. Jika pasien harus dipindahkan, harus bergerak dari dalam kamar, maka pasien wajib menggunakan masker medis dan menggunakan rute perpindahan yang sudah ditentukan. Ini untuk meminimalisir paparan pasien yang bergejala tersebut ke pasien lain, ke staf puskesmas yang lain, dan juga ke pengunjung yang lain. Berikut adalah langkah menggunakan alat pelindung diri, termasuk jubah, tetapi ini akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Dr. S.H. Manulang dalam materinya. Kemudian hal yang cukup penting lagi adalah bagaimana langkah kewaspadaan transmisi udara dalam konteks COVID-19. Langkah kewaspadaan transmisi udara atau airborne hanya, sekali lagi, hanya untuk prosedur yang menghasilkan aerosol seperti bronkoskopi, intubasi trachea, dan resusitasi jantung paru. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang ketika dilakukan menghasilkan aerosol inilah dipergunakan langkah kewaspadaan transmisi udara atau airborne. Hal-hal berikut ini adalah hal yang wajib. Pertama, lakukan kegiatan tersebut di ruangan tunggal dengan ventilasi yang memadai, bisa dengan ventilasi alami dengan aliran udara sekitar setidaknya 160 liter per second per pasien, atau di ruangan bertekanan negatif. Kemudian APD yang digunakan adalah APD untuk transmisi kontak, APD untuk
transmisi percikan plus ganti masker medis dengan N95 atau FFP2 atau yang setara. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi PPI yang keempat, yaitu pengendalian administratif. Pengendalian administratif dalam PPI berhubungan dengan petugas kesehatan yang ada di Vaskes. Yang pertama adalah penting sekali untuk menyediakan pelatihan cukup untuk petugas. Sebaiknya pelatihan ini dilakukan secara rutin, bukan saat terjadi pandemi atau wabah. Yang kedua adalah memastikan rasio pasien dan staf yang memadai. Ini sangat dibutuhkan, terlebih ketika jumlah pasien meningkat tajam di fasilitas kesehatan kita. Jadi, upaya untuk memastikan rasio pasien dan staf yang memadai penting untuk memaintain ketersediaan tenaga di tengah-tengah pandemi yang sedang dihadapi. Yang ketiga adalah membangun proses surveillance infeksi saluran pernafasan akut yang berpotensi disebabkan virus COVID-19. Selanjutnya, memastikan tenaga kesehatan dan termasuk juga masyarakat memahami pentingnya untuk segera mencari layanan kesehatan ketika mereka punya gejala yang mirip dengan virus COVID-19. Jadi, kesadaran di tengah-tengah masyarakat juga penting untuk dibangun. Ketika mereka punya gejala flu-like syndrome, contohnya, mereka harus segera mendatangi layanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Dan yang terakhir adalah melakukan pemantauan kepatuhan petugas dalam tindakan kewaspadaan standar dan menyediakan mekanisme untuk perbaikan. Jadi harus ada pihak tertentu, orang tertentu yang memantau kepatuhan petugas dalam melakukan kewaspadaan standar. Ini untuk menjamin bahwa nakes di Vaskes tersebut terhindar dari tertular virus COVID-19 ini. Dan yang kedua juga untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan termasuk juga pasien yang ada di dalam Vaskes bisa terhindar dari infeksi-infeksi yang bisa diprevensi. Dan rekomendasi PPI yang terakhir, yang kelima adalah pengendalian dan rekayasa lingkungan. Prinsip pengendalian dan rekayasa lingkungan adalah untuk memastikan seluruh elemen di dalam lingkungan Vaskes mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi yang ada. Jadi yang pertama adalah pastikan ventilasi yang memadai di semua area Vaskes. Jadi bukan hanya di tempat perawatan, tapi juga di ruang-ruang lain di dalam puskesmas atau klinik. Yang ketiga, lakukan pembersihan lingkungan yang memadai secara rutin, bukan saat terjadi wabah. Yang ketiga adalah pemisahan minimal 1 meter antar pasien. Ini harus terus dilakukan untuk menghindari infeksi antar pasien. Selanjutnya, memastikan bahwa prosedur pembersihan dan desinfeksi dilakukan secara konsisten dan benar dengan air dan deterjen dan menerapkan desinfektan rumah sakit yang umum digunakan. Jadi bukan desinfektan yang terlalu canggih, sebab desinfektan yang biasa digunakan di Vaskes juga sudah mumpuni dan sudah sangat efektif. Selanjutnya adalah mengelola linen atau binatu, kemudian peralatan makanan, limbah medis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikian Bapak Ibu, strategi pencegahan dan pengendalian infeksi di FKTP. Kita akan bisa lebih mendalami lagi di sesi webinar interaktif setelah semua materi ini Bapak Ibu baca. Jadi berikut adalah sumber bacaan untuk COVID-19, terlebih untuk materi pencegahan dan pengendalian infeksi. Terima kasih buat perhatiannya.